Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, bus rombongan ziarah Wali Songo asal Cilacap, Jawa Tengah menabrak truk tronton di Jalan Tol Ngawi. Akibatnya kernet bus tewas dan 31 penumpang bus menderita luka-luka. Laka lantas daerah KM 559 bus pribadi. Kecelakaan terjadi di Jalan Tol kilometer 559, tepatnya di Desa Karangbanyu, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, Selasa sore. Melibatkan bus rombongan ziarah Wali Songo dengan truk tronton. Akibatnya kernet bus Imdatul Mufid, berusia 25 tahun, warga Kabupaten Cilacap, tewas saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Sragen, Jawa Tengah. Sedangkan 31 penumpang bus terluka dan masih dirawat di dua rumah sakit berbeda, yakni 17 orang dirawat di Rumah Sakit Sragen, Jawa Tengah, dan 14 korban lainnya dirawat di Rumah Sakit Widodo, Ngawi. Kecelakaan bermula ketika bus rombongan ziarah Wali Songo yang dikemudikan Sudirman, warga Kabupaten Cilacap, membawa 51 penumpang melaju dari arah Solo menuju Ngawi. Namun di lokasi kejadian tiba-tiba bus hilang kendali dan menabrak bagian belakang truk tronton. Dikemudikan Prabowo, warga Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang melaju searah, sehingga bagian depan bus ringsek dan kernet bus terjepit. Aku ke kiri sedikit gayungnya, saya pada jalur cepat, itu jalur lambat. Terus? Iya, udah dekat pun kencang lah, terus rem nggak nyendak. Nabrak Iya, belakang. Itu rombongan apa, Pak? Wali 9. Dari mana mau ke mana? Dari Kawangtang mau ke pulang, mau arah pulang sana. Mau mampir dulu ke Bayar. Terus kondisi korban gimana, Pak? Hah? Kondisi penumpang gimana? Penumpang itu ada yang lecet lah, yang parah keneknya malah. Sempat terjepit dia? Iya, terus. Saya nggak tahu karena saya duduk di samping lagi lihat sawah, kan sawah banyak air. Kok ini nggak sampai lama, nggak tahunya itu bodak langsung kepala mobilnya jengking. Kemudian Pak Kiai itu yang parahnya Pak Kiai sama keneknya. Laku alhamdulillah itu tadinya saya duduk di urutan ke-1 Mas. Terus saya pindah ke belakang, alhamdulillah saya aman. Nabrak truk itu belakang truk. Di depan. Ibu duduk nomor berapa tadi? Saya urutan kedua. Tadinya di depan tapi saya bilang pindah ke depan, ke belakang. Bu, Ibu begitu. Saya nggak nyaman ya, alhamdulillah. Begitu terjadi tabrakan, terus penumpang di dalam gimana, Bu? Panik Ya, semua? Panik semuanya, kursi kan semuanya jengking itu. Kakak saya itu yang parah, masuk ke dalam kursi. Kasus kecelakaan masih dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Ngawi, dan supir bus masih dimintai keterangan oleh polisi. Dirgu Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara, seorang pria tukang las di Pasuruan ditemukan tewas di rumahnya. Hasil penyelidikan sementara diduga kuat korban mengalami tindak kekerasan karena terdapat luka di wajah dan kepala. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Enggak, dibalik, dhisik. Iya, pokoknya. Supriyadi berusia 52 tahun, warga Kelurahan Purworejo, Kabupaten Pasuruan, Senin sore ditemukan warga tewas di rumahnya. Pada wajah dan kepala korban terdapat sejumlah luka. Warga dan perangkat desa lalu melaporkan kejadian ini ke Polsek Purwosari, diteruskan ke Polres Pasuruan. Diketahui ponsel dan uang di dompet korban raib. Usai diidentifikasi, mayat korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Brimob Porong Sidoarjo. Untuk mengetahui peristiwa yang menewaskan korban, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara di rumah dan bengkel las milik korban. Menurut warga, selama ini rumah korban terlihat sepi karena memang hidup melajang seorang diri. Itu posisinya gimana Pak Tohir itu Pak? Telungkup. Katanya orang-orang telungkup. Oh, hanya. Untuk lukanya Pak? Ya. Lukanya di mana? Nggak tahu Pak. Wong keluarganya sudah primas. Di Memar atau di yang? Tapi dia dari apa? Video? HP ya. Konanya itu kita ngeliran. Biru gitu ya. Ada yang hilang uangnya Pak sama HP? Ya jelas uang sama HP itu. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, dugaan kuat korban mengalami tindak kekerasan. Berada di dalam rumah, kemudian kita dari Satreskrim bersama dengan Polsek Purwosari langsung mendatangi TKP dan melaksanakan olah TKP.
Berdasarkan hasil olah TKP, selanjutnya untuk jenazah dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Pusat Porong. Kemudian berdasarkan hasil olah TKP dan hasil otopsi diduga untuk korban atas nama Supardi adalah korban dari tindak pidana. Untuk saat ini masih kita lakukan pendalaman penyelidikan. Apabila kita temukan petunjuk maupun bukti yang mengarah kepada peristiwa pidana, tentu akan segera kita lakukan pengejaran. Usai proses autopsi, jenazah korban kemudian dimakamkan di pemakaman umum Desa Purworejo, Kecamatan Purwosari, Pasuruan. Dan Diari Gafur melaporkan dari Pasuruan. Saudara, dua bocah berusia 6 tahun tewas tenggelam di sebuah kubangan sedalam 1,5 meter di wilayah Tambak Dalam Baru, Surabaya. Peristiwa ini, saudara, bermula saat keduanya bermain di kubangan yang penuh air akibat hujan. Korban diduga tidak menyadari jika kubangan tersebut dalam hingga keduanya tenggelam. Kedua korban berinisial ARM dan FD, warga Kelurahan Tambak Dalam Baru, Kecamatan Asemrowo, Surabaya. Dua bocah berusia 6 tahun itu tenggelam di sebuah kubangan sedalam 1,5 meter yang penuh terisi air hujan. Warga yang mendapati informasi dua anak tenggelam langsung melakukan pencarian. Setelah 1 jam dicari, korban ARM ditemukan sudah meninggal dunia. Sementara korban kedua, FD, ditemukan masih hidup. Namun sayang saat dibawa ke puskesmas, nyawanya tak tertolong. Diduga korban tidak menyadari jika kubangan tempat mereka bermain tersebut dalam. Keduanya yang tidak bisa berenang langsung tenggelam saat bermain air. Korban tidak mau melakukan otopsi atau di visum di rumah sakit, sehingga dari kita menyarankan untuk membuat surat pernyataan untuk tidak dilakukan otopsi. Korban ada berapa nih? Korbannya ada 2, umur namanya satu Fadil, umur 6 tahun, 2 namanya Rizky, umur 6 tahun juga, satu Subaya, alamat di Tambak. Aparat Polsek Asemrowo yang melakukan olah TKP membawa sejumlah saksi untuk diperiksa di kantor polisi. Sementara itu, kedua orang tua korban tidak mau putranya diautopsi, sehingga jenazah kedua korban langsung dibawa pulang dan dimakamkan. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya. Saudara, seorang pemuda di Jember diringkus polisi karena menyetubuhi adik kandungnya. Akibat perbuatan itu, korban yang masih berusia 14 tahun hamil 5 bulan. Tersangka berinisial HS diringkus dan diperiksa intensif penyidik di Polsek Wuluhan, Jember, lantaran menyetubuhi adik kandungnya. Tersangka yang berusia 22 tahun mencabuli adik kandungnya yang masih berusia 14 tahun. Akibat tindak asusila itu, korban hamil 5 bulan. Terbongkarnya kasus ini lantaran kecurigaan keluarga yang melihat adanya perubahan fisik pada diri korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, terungkap jika perbuatan itu dilakukan secara paksa terhadap korban. Polisi kini mendalami motif tersangka hingga nekat memerkosa adik kandungnya. Tersangka ini waktu itu tangan korban itu dipegang, langsung ditepis sama korban, terus pahanya dipegang pun ini diingatkan sama korban tidak boleh, tetapi karena kekuatan dari tersangka ditindih sehingga korban tidak bisa mengelak. Pelaku kini mendekam di sel tahanan polisi dan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, Uskup Surabaya Agustinus Tribudi Utomo Rabu siang resmi ditahbiskan oleh Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, Monsinyur Piero Piopo. Prosesi misa pentahbisan disaksikan langsung oleh ribuan umat Katolik. Romo Agustinus Tribudi Utomo Rabu siang resmi ditahbiskan sebagai Uskup Surabaya pada Rabu siang. Prosesi misa pentahbisan dipimpin langsung Monsinyur Piero Piopo, Duta Besar Vatikan untuk Indonesia. Dihadiri 37 uskup di Indonesia serta 2.500 umat Katolik yang mengikuti setiap prosesi dengan khidmat.
Selama prosesi pentahbisan ada beberapa momen sakral, diantaranya pembacaan mandat apostolik dari Vatikan, pengucapan janji uskup terpilih, dan diakhiri dengan pengenaan pakaian uskup berikut tongkat gembala dan duduk di kursi katedral. Juru bicara Keuskupan Surabaya, Romo Agustinus Ferdian Dwi Prasetyo menyatakan, prosesi pentahbisan Uskup Surabaya ini melewati 16 ritus. Di dalam perayaan Ekaristi atau misa tahbisan uskup ini yang menjadi ritus yang utama adalah ritus pentahbisan itu sendiri. Yang pertama adalah tadi Bapak Uskup atau Romo Didik karena belum ditahbiskan, beliau ini maju ke depan dan istilahnya ada dua romo mendampingi memohon kepada uskup penahbis yaitu Duta Besar Vatikan untuk Indonesia ini minta ditahbiskan. Kemudian kan ada dialog di situ. Ini apakah sudah mendapatkan surat dari Vatikan gitu? Ya sudah. Kemudian tadi ada romo yang membawa surat, kemudian ditujukan tadi. Mengapa? Karena pentahbisan itu bisa terjadi apabila seorang romo itu mendapatkan surat resmi dari Vatikan. Artinya penunjukannya resmi. Agustinus Tribudi Utomo diangkat menjadi Uskup Surabaya, menggantikan Vincentius Sutikno Wijaksono yang wafat pada 10 Agustus 2023 silam. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya. Kita ke informasi ringan saudara, berbagai sajian kuliner selalu disajikan dalam perayaan Imlek. Nah di Surabaya ada juru masak yang memadukan masakan khas Indonesia dengan kudapan khas Tiongkok. Mantau rendang namanya. Penasaran dengan kue satu ini? Berikut liputannya untuk Anda. Mantau rendang ini adalah perpaduan antara kue mantau yang merupakan makanan khas Tiongkok dengan daging bumbu rendang makanan khas Indonesia. Kudapan ini dibuat oleh seorang juru masak di sebuah restoran Jalan Bintoro, Surabaya. Untuk membuat mantau rendang dibutuhkan bahan roti mantau yang sepintas mirip dengan bakpao, olahan daging rendang, serta selada. Pertama tumis daging dengan bumbu rendang untuk dijadikan isian roti mantau. Setelah itu bisa ditambah topping keju mozzarella, telur ikan salmon, selada, serta saus mayonnaise. Banyaknya topping pada sajian mantau rendang menggugah selera penikmatnya. Apalagi tekstur daging yang empuk berasa sangat nikmat dengan bumbu rendang yang meresap. Iya, jadi mantau rendang yang kita coba hari ini tuh makanan khas Chinese tapi ada fusion dengan Indonesia. Rasanya sih enak banget, unik karena ada kombinasi antara bumbu khas rempah Indonesia tapi juga dikombinasi sama bumbu khas Chinese. Untuk tekstur dagingnya gimana Mbak? Untuk tekstur dagingnya tuh lembut, dagingnya juga gampang untuk digigit gitu. Digigit itu empuk banget, lembut. Kita fusion kan. Yang mantau biasanya beef, kita pakai makanan isinya masakan Chinese, kita bikin yang isinya Indonesia. Jadi ada yang beda. Nah, kesini ada yang ciri khasnya. Chef, itu mantau itu dari apa sih bahan bakunya, Chef? Dari tepung. Dari tepung seperti kita bikin bakpo itu, cuma dia nggak ada isinya. Bentuknya pun ada yang kotak, ada itu. Kalau bakpo kan bulat. Itu kita bikin basicnya kasih iceberg, lettuce iceberg itu, biar ada crispy-nya, baru toppingnya. Kalau yang Chinese kita tambahin kucing, tambahin cheese sama saus, sama toppingnya kita kasih tobiko, biar lebih cantik kan. Kalau rendang hanya lettuce sama rendangnya, karena rendang punya ciri khas rasanya sendiri. Bagaimana? Mudah bukan untuk memasak mantau rendang ini? Anda pun bisa mencobanya di rumah sebagai sajian tambahan untuk perayaan Imlek bagi Anda yang merayakannya. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur hari ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawaid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.